Hari ini saya akan menjelaskan tentang relasi antar kelompok dan keharmonisan sosial. Jadi kita mulai dari yang pertama. Relasi. Relasi itu adalah upaya untuk melakukan hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita itu pasti berelasi dengan orang lain, dan tidak mungkin hidup sendiri, karena kita adalah makhluk sosial. Nah, kita itu tidak bisa kalau tidak berinteraksi dengan orang lain, sebab kita harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, hubungan sosial ini penting dan wajib ada dalam kehidupan individu. Hubungan ini perlu untuk kita jaga agar tidak ada kesenjangan antar individu atau kelompok. Cara menjaga hubungan bermasyarakat ini, jadi pertama, setiap individu kelompok itu harus mempunyai kesadaran yang tinggi. Dua, menghindari sikap arogan dan kekerasan, sehingga dalam bermasyarakat itu tidak ada curiga, benci, dianggap sebagai sampah masyarakat, dan masih banyak lagi, sehingga bisa menciptakan hubungan di masyarakat yang langgeng, harmonis, jauh dari kesenjangan, dan aman. Lanjut. Nah, sekarang keharmonisan. Keharmonisan adalah terciptanya keselarasan dan keserasian yang terbentuk dalam sebuah komunitas. Tentunya, seperti yang kita tahu, dalam setiap komunitas itu butuh yang namanya keharmonisan, dengan harapan anggotanya itu bisa merasa nyaman dan tenang. Nah, keharmonisan ini bisa membuat komunitas itu lebih solid dan maju. Jadi ada 3 cara untuk menjaga keharmonisan. Jadi yang pertama, memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga keharmonisan kepada masyarakat sehingga masyarakat paham akan buruknya kesenjangan sosial dan dapat menjaga lingkungan yang kondusif. Yang kedua, orang tua itu harus selalu menghimbau anaknya, terutama remaja, agar tidak ada kesenjangan yang muncul karena tingkah lakunya. Yang ketiga, interaksi itu harus dilakukan dengan bahasa yang sopan, agar tidak menyinggung hati orang lain dan kita tidak dibenci oleh orang. Nah, kalau kita melihat masyarakat Indonesia, itu kan sangat multikultural, mulai dari suku bangsa, agama, ras, budaya, dan lain-lain, sehingga banyak masalah yang muncul, dan tentunya harus diselesaikan agar tercipta kerukunan. Next. Nah, Indonesia itu kan banyak mengalami perubahan ya. Nah, perubahan ini dalam berbagai bidang sehingga masyarakatnya itu cenderung dinamis. Hal ini itu bisa menjadi ancaman dan tantangan bagi kita. Kenapa? Kita itu perlu untuk mempertahankan keharmonisan itu agar tidak menimbulkan masalah yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Nah, kita bisa melakukan sosialisasi tentang keberagaman dan makna keberagaman bagi kehidupan. Nah, di sini pendidik itu berperan penting. Jadi, pendidik itu berusaha untuk menanamkan pendidikan multikultural yang mengembangkan konsep toleransi, saling menghormati, saling menghargai perbedaan. Nah, juga perlu melakukan reorientasi pembelajaran agama dan mengembangkan konsep multikultural itu sendiri. Nah, jadi kita tahu kan kalau Indonesia dan negara itu memegang otoritas yang tertinggi yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, untuk membentuk masyarakat yang bercirikan keindonesiaan, harus ada penyeragaman pelajaran. Jadi seperti pelajaran PPKN, agama, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Next. Nah, kita bahas tentang kelompok sosial sekarang. Kelompok sosial itu kita tahu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis berhubungan satu dengan yang lain, tapi tidak terikat dalam organisasi. Nah,
kelompok sosial dapat terbentuk karena adanya kesamaan. Nah, kesamaan-kesamaan itu dari anggota-anggotanya, sehingga membentuk suatu perkumpulan. Jadi, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya tentulah mempunyai aturan, tujuan, karakteristik yang berbeda. Nah, dalam sebuah kelompok pastinya ada pandangan-pandangan yang berbeda, karena ya masyarakat, masing-masing manusia, individu itu punya pemikiran yang berbeda-beda, sehingga harus diselaraskan, sehingga anggotanya itu dapat beradaptasi. Jadi mereka harus sadar bahwa mereka adalah bagian dari kelompok itu, sehingga jadi mereka itu harus mementingkan kepentingan kelompok dibanding kepentingannya sendiri. Nah, jadi kalau sudah begitu, rasa kekeluargaan itu dapat semakin terasa dalam kelompok sosial, sehingga menciptakan kehidupan yang lebih harmonis atau terciptalah keharmonisan sosial dalam masyarakat. Ya, jadi cukup segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih.